Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Audelia Safrani dengan NIM 331231360301. Saya seorang mahasiswa semester 4 di Universitas Mitra Bangsa yang sedang menempuh program studi S1 Manajemen. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kecerdasan Emosional. Saya ditugasi untuk membuat e-book sebanyak 50 halaman dengan pemanfaatan teknologi AI dan mereview atau menyimpulkan hasil e-book yang saya buat dengan video ini. So, simak baik-baik video ini sampai akhir ya. Kecerdasan emosional atau EQ. Dalam tugas ini, saya membuat e-book dengan judul Kecerdasan Emosional dalam Kepemimpinan. Memimpin dengan hati. Di video ini, kita akan menjelajahi bagaimana pemimpin yang sukses tidak hanya mengandalkan keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi, baik emosi diri sendiri maupun emosi orang lain. Ya, seorang pemimpin yang baik mampu merasakan dan memahami emosi yang dirasakan oleh anggotanya. Ini membantu menciptakan suasana yang positif dan mendukung di tempat kerja. Masuk ke poin pertama, memahami kecerdasan emosional. Menurut Daniel Goleman, salah satu tokoh terkemuka dalam penelitian EQ, ia menyimpulkan bahwa kecerdasan emosional mencakup kemampuan untuk mengendalikan emosi, berempati, dan berinteraksi dengan orang lain. EQ berbeda dengan IQ, yang lebih berfokus pada kemampuan kognitif dan analitis. EQ memainkan peran penting dalam interaksi sosial dan pengambilan keputusan, serta berkontribusi pada keberhasilan individu dalam berbagai aspek kehidupan termasuk kepemimpinan, hubungan sosial, dan kesehatan mental. Misalnya, jika kita merasa stres, kita mungkin menjadi kurang sabar dengan rekan kerja yang bisa membuat hubungan tidak baik karena terlalu tersulut emosi. Dengan kesadaran diri yang baik, kita bisa mengenali perasaan itu dan mengambil langkah untuk mengelolanya sebelum berinteraksi dengan orang lain. Ini penting untuk menciptakan suasana kerja yang sehat dan produktif. Poin kedua, kecerdasan emosional dalam konteks kepemimpinan. Dalam konteks kepemimpinan, EQ memainkan peran krusial dalam pengambilan keputusan dan membangun hubungan yang solid dengan tim. Pemimpin yang memiliki EQ tinggi lebih mampu menangani stres, beradaptasi dengan perubahan, dan menciptakan ikatan yang lebih kuat dengan anggotanya. Ketika seorang pemimpin bisa memahami emosi orang lain, mereka dapat memotivasi dan menginspirasi tim mereka. Misalnya, EQ membantu pemimpin dalam mengelola konflik dengan lebih baik. Mereka mampu mengenali emosi yang terlibat dalam konflik dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Dengan pendekatan yang empatik dan kolaboratif, pemimpin dapat mengubah konflik menjadi kesempatan untuk pertumbuhan dan perbaikan dalam situasi krisis. Masuk ke poin ketiga, memimpin dengan hati. Memimpin dengan hati bukan sekedar gaya kepemimpinan. Ini adalah sebuah perjalanan emosional yang mendalam. Coba bayangkan, pemimpin sebagai pemandu yang tidak hanya fokus pada angka dan keputusan, tetapi juga merangkul setiap anggota tim dengan kehangatan dan perhatian. Konsep ini berakar dari pemahaman bahwa pemimpin yang hebat adalah seorang pendengar yang baik dan sosok yang peduli. Dalam dunia yang seringkali dingin dan penuh tekanan, memimpin dengan hati menciptakan ruang di setiap individu yang merasa dihargai dan didengarkan. Ini adalah tentang menjalin koneksi emosional yang kuat, memahami kebutuhan serta impian tim, dan menciptakan lingkungan yang subur untuk pertumbuhan. Dengan ini, maksud dari memimpin dengan hati, kita tidak hanya menciptakan tim yang produktif, tetapi juga komunitas yang saling mendukung dan menginspirasi. Lingkungan yang mendukung
memungkinkan karyawan untuk merasa aman dan berbagi ide dan berinovasi. Pemimpin yang memimpin dengan hati menciptakan ruang bagi eksperimen dan kreativitas yang penting untuk pertumbuhan organisasi. Poin selanjutnya adalah kecerdasan emosional dalam tim. Tim yang memiliki kecerdasan emosional tinggi dapat bekerja sama lebih baik dan mengatasi konflik dengan lebih efektif. Mereka saling mendukung dan memahami satu sama lain, yang dimana ini sangat penting dalam mencapai tujuan bersama. Misalnya, ketika semua anggota tim peka terhadap emosi satu sama lain, mereka dapat menciptakan ikatan yang kuat. Dalam sebuah proyek, jika satu anggota tim merasa tertekan, anggota lainnya bisa memberikan dukungan yang diperlukan sehingga proyek tetap berjalan dengan lancar, di mana ini juga membantu mengurangi tingkat stres dan meningkatkan produktivitas. Poin selanjutnya, saya akan memberikan contoh nyata pemimpin sukses. Kisah pemimpin seperti Satya Nadella, Jacinda Ardern, dan Oprah Winfrey memberikan contoh nyata bagaimana EQ dapat diterapkan dalam praktik kepemimpinan. Nadella, dia berhasil mengubah budaya di Microsoft dengan menekankan kolaborasi dan empati. Dia memperkenalkan nilai-nilai yang mendukung komunikasi terbuka dan kerjasama antar tim yang berdampak positif pada kinerja dan kepuasan karyawan. Poin selanjutnya adalah mengukur kecerdasan emosional. Mengukur EQ adalah langkah penting untuk mengetahui kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Misalnya dengan menggunakan kuesioner EQ, kita bisa mendapatkan gambaran tentang bagaimana kita bereaksi dalam situasi emosional dan bagaimana kita dapat berkembang. Dari poin-poin di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kecerdasan emosional memiliki dampak signifikan pada efektivitas kepemimpinan dan kinerja organisasi. Pemimpin yang mampu mengelola emosi dengan baik tidak hanya lebih sukses, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif. Ada banyak buku dan artikel yang memberikan wawasan lebih dalam tentang kecerdasan emosional. Salah satu referensi utama adalah karya Daniel Goleman, yang sangat terkenal dan sering dijadikan acuan dalam studi tentang IQ. Setelah mereview e-book yang saya buat, kita dapat melihat betapa pentingnya pendekatan memimpin dengan hati dalam dunia manajerial. Konsep empati, keterbukaan, kepedulian, dan ketulusan bukan hanya teori, tetapi praktik nyata yang dapat mengubah dinamika tim dan organisasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita tidak hanya meningkatkan kinerja, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang positif dan inspiratif. Saya mengundang Anda untuk membaca e-book yang telah saya buat. Poin-poin yang sudah saya jelaskan tadi baru sebagian dan masih banyak lagi pemahaman yang saya bahas di dalam e-book. Jadi, jika Anda masih ingin memahami lebih dalam, sebaiknya Anda membacanya sendiri. Link untuk e-booknya akan saya taruh di deskripsi video ini. Jangan lupa membaca. Terima kasih telah menonton video ini. Saya memohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.